Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan perkataannya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, an arsil ma'ana bani Israel. Sebelumnya Nabi Musa mengingatkan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya bahwasannya beliau datang bersama saudaranya yaitu Harun tidak untuk merebut kekuasaan, tapi mendakwahkan bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan beliau hanyalah sebagai seorang utusannya Allah taala. An arsil ma'ana bani Israel, lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Jadi minta, karena Bani Israel ini dijadikan budak oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, ya, kemudian disiksa termasuk diantaranya. Nabi Musa minta kepada Fir'aun supaya biarkanlah Bani Israel ini pergi bersama kami, wis nggak usah disiksa lagi. Kemudian Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan, maka Fir'aun ketika disampaikan oleh Nabi Musa seperti itu, Fir'aun kemudian berpaling, tidak memperdulikan, lalu memandang kepada Nabi Musa dengan pandangan yang sinis dan meremehkan. Kemudian Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, qala alabnu rabbika fina walida. Fir'aun kemudian mengatakan, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami? Maksudnya Fir'aun itu mengingatkan Musa, ilingo Musa, dulu kamu itu tak ramut, tak gedekno, cilik digedekno, gede kok. Ya, itu Fir'aun, ya, mengingatkan kepada Nabi Musa, wala bistafina min umrika sinin, waktu kamu masih anak-anak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa kecil itu tidak termasuk anak-anak yang dieksekusi oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara ya ditaruh di istananya Fir'aun, diramut sama istrinya Fir'aun, Asiyah itu, yang kemudian Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asiyah itu termasuk satu di antara 4 wanita terbaik yang ada di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, khairun nisa'i ahlul jannah, wanita terbaik yang ada di surga yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah. Yang kedua Fatimah bintu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Rasulullah. Yang ketiga adalah Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahim imro'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, adalah wanita terbaik yang ada di surga, insyaallah. Lewat apa? Asiyah sabar ketika dapat suami modelnya kayak Fir'aun, tapi tetap sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang ke-19, wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas budinya itu. Yaitu diterangkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala, makna dari wa anta minal kafirin, kamu termasuk golongan yang tidak membalas budi. Yang dimaksud kafir di situ adalah mengingkari nikmat yang pernah diberi. Jadi
Seakan-akan Fir'aun itu mengingatkan Nabi Musa, wong kok gak ero balas budi, wis diramut, wis digedhekno kok malah membangkang seperti itu ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam membalas kebaikan Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan, menunjukkan yang baik itu bagaimana. Mengingatkan kesalahan yang dilakukan Fir'aun, itu cara membalas budinya Fir'aun yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetap menasihati Fir'aun dengan cara yang baik. Makanya ketika Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa untuk mendakwahkan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, ingatkanlah Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Itu mendakwahi orang yang ngaku Tuhan. Nabi Musa diperintahkan untuk berkata-kata yang halus, berkata-kata yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan nanti Fir'aun itu jadi iling, ingat kalau yang dilakukan itu salah, atau ada ketakutan dalam dirinya kalau kesalahan yang saya lakukan ini nanti akan mendapatkan keburukan. Ternyata kembali lagi jamaah fiqhumullah, ini babnya tentang hidayah. Masih ya wis ditekani Nabi loro, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Fir'aun ini enggak dapat hidayah, ya enggak dapat. Makanya di antara nikmat yang besar selalu kami sampaikan, kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan juga jamaah, di antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah nikmat hidayah itu. Sholat, bisa beribadah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Berkata Nabi Musa alaihissalam, aku telah melakukannya sedang aku waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Maksudnya khilaf apa? Nabi Musa alaihissalam ketika tanpa sengaja, makanya ini disebut khilaf, nggak sengaja memang Nabi Musa, namanya melerai kok, untuk tukaran, dilerai, dipisahkan sama Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ketika dipisahkan kok tangannya ini kena kepada orang Kipti itu dari sukunya Fir'aun, ternyata meninggal dunia saking kuatnya Nabi Musa. Makanya sampaikan ada riwayat itu, ada kisah Nabi Musa ketika mandi terus bajunya itu ditaruh di atas batu, batunya ini jalan, dikejar batunya, cuma dipukul batu yang besar itu remuk hancur. Batu yang remuk apa mana? Nah makanya Nabi Musa kemudian mengatakan waktu itu saya itu hilaf, tidak kemudian sengaja membunuh. Hilaf waktu itu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan alasannya. Dan waktu itu juga Nabi Musa ya belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi masih melakukan sesuatu itu karena keinginannya. Baru ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, para Nabi, para Rasul itu ketika melakukan sesuatu semuanya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian di ayat ke-21-nya Allah Ta'ala berfirman, fafaratu minkum lamma khiftukum. Lalu aku lari meninggalkan kamu. Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, lari ya karena memang jeneng wong salah ya kabur. Itu sudah tabiat. Orang salah ya kabur lah untuk menyelamatkan diri. Dan waktu itu juga belum bisa untuk menyampaikan alasan karena balik lagi tentu yang nanti dominan itu pokoknya itu wong salah. Kados tiang misalkan mencuri gitu,
Orang ngelihat ada orang mencuri itu langsung dipukuli dulu baru serang nonang polisi ya. Khawatirnya Nabi Musa seperti itu. Akhirnya beliau kemudian kabur, lamma khiftukum, ketika aku takut kepadamu. Wajar waktu itu tabiat Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang manusia, ketika khilaf melakukan kesalahan kemudian beliau kabur. Fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku hukman, yaitu hikmah berupa ilmu, wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikanku salah satu di antara utusan-utusannya. Baru kemudian Nabi Musa mendatangi Fir'aun, mengakui kekhilafannya serta mendakwahi Fir'aun yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialognya Nabi Musa dengan Fir'aun itu tidak hanya sekedar dialog mengingatkan kesalahan Fir'aun, tapi juga Nabi Musa mengakui. Ini munasabahnya begini jamaah fiqhullah. Kalaulah Nabi Musa itu sebagai manusia pernah melakukan kesalahan kemudian mau mengakui kesalahannya, maka Fir'aun juga harapannya seperti itu. Ya salah ketika mengakui dirinya adalah Tuhan, kemudian memperbaiki kesalahannya, harapannya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Terakhir di ayat ke-22-nya Allah Ta'ala berfirman, wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Kebaikan yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah sebab kamu telah memperbudak Bani Israil. Ini kemudian jamaah fiqhullah, ada pelajaran memang orang-orang kafir yang mereka melakukan kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bukan tidak dibalas sama Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebaikannya itu dibalasnya waktu di dunia. Makanya dengan penuh iri, misalkan ketika ngelihat orang kafir kok iki gak tahu sholat, ya gak beriman kepada Allah, kok sugih, ya itu kebaikannya itu semuanya dibalas di dunia. Tapi juga tidak usah kemudian berkecil hati ketika sudah beriman kepada Allah, kemudian berusaha menjalankan perintahnya Allah, sholat dan lain sebagainya, kok ori pengen enak dunia. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ada sebagian yang memang Allah Ta'ala berikan di dunia, tapi sebagian besarnya itu Allah Ta'ala simpan untuk nanti diberikan balasannya di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah iri. Misalkan ketika melihat ada orang kafir itu kaya, ya karena kebaikan mereka semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, supaya apa? Nanti ketika di akhirat itu sudah nggak bisa protes lagi. Saya sudah melakukan kebaikan ini ya. Kata Allah simpel, itu semua kebaikannya sudah dibalas di dunia, sudah nggak bisa protes lagi. Nah, itu kemudian diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang dakwah para nabi, para rasul yang paling utama, termasuk juga dakwahnya Kiai Dahlan ketika pertama kali mendakwahkan, mendirikan Muhammadiyah, juga pertama yang beliau syiarkan adalah dakwah tauhid, mengingatkan tentang bahayanya syirik itu. TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat itu, supaya apa? Murni keimanannya kaum muslimin tidak tercampuri dengan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.